Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 11S23021 dari Prodi S1IF Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum Machine Learning yang dengan topik Data Understanding. Jadi saya akan mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi dalam pengembangan model Machine Learning, kualitas data memiliki peranan yang sangat penting. Jadi data yang tidak dipahami dengan baik atau masih mengandung masalah seperti distribusinya itu tidak normal atau outlier maupun missing value dapat menyebabkan performa model menjadi buruk. Oleh karena itu, sebelum membangun model machine learning diperlukan tahapan awal berupa data understanding dan data processing. Jadi, praktikum ini akan bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami karakteristik data melalui statistik deskriptif, visualisasi data, serta melakukan proses pembersihan data atau data cleaning agar dataset siap digunakan dalam pemodelan machine learning. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan data understanding, statistik deskriptif, skewness, dan kurtosis, data processing. Jadi langkah pertama itu yang dilakukan pada praktikum ini pastinya kita akan mengimpor pustaka atau library yang dibutuhkan, yaitu import pandas SPD sampai ke import seaport SNS. Jadi pada setelah maksudnya setelah dataset ini kita jalankan, dia akan keluar dataset yang dibutuhkan yang ini semua. Selanjutnya, setelah dataset berhasil dimuat, langkah berikutnya itu menampilkan ringkasan data. Jadi pada tahap ini digunakan metode uh, DF info itu untuk menampilkan informasi dasar tentang dataset dan DF describe untuk menampilkan statistik deskriptif untuk data numerik. Jadi ketika kita jalankan akan keluar seperti berikut atau keluar dataset seperti berikut. Selanjutnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif lanjutan. Jadi pada tahap ini akan dihitung min dan median, modulus, dan menghitung deviasi standar dan varians. Setelah analisis selesai, akan dilakukan visualisasi data atau histogram. Jadi visualisasi pertama yang dibuat itu adalah histogram. Dia itu berguna untuk melihat distribusi data numerik. Jadi histogram akan membantu mengetahui apakah data menyebar normal atau tidak. Jadi ketika dijalankan akan keluar eh, visualisasi data atau histogram distribusi supply. Selanjutnya, setelah itu dibuat, boxplot setelah dibuat, ada juga namanya boxplot yang berguna untuk melihat sebaran data dan mendeteksi adanya outlier. Jadi boxplot akan memudahkan kita dalam melihat data yang berada di luar rentang normal. Jadi bisa kita lihat seperti berikut. Langkah berikutnya adalah membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Jadi dengan scatter plot dapat diketahui apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan tertentu atau tidak. Jadi ketika dijalankan akan keluar scatter plot sepal length versus petal length. Terakhir dibuat namanya correlation heatmap untuk melihat hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Jadi heatmap ini akan membantu kita untuk memahami korelasi antar atribut secara keseluruhan. Jadi berdasarkan ini semua dapat kita simpulkan bahwa hasil analisis statistik deskriptif dan visualisasi data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dataset yang digunakan memiliki karakteristik data numerik yang beragam. Dari hasil info dan describe yang sudah saya jelaskan tadi dapat diketahui bahwa dataset itu memiliki struktur yang jelas dengan tipe data numerik yang mendominasi serta nilai statistik dasar seperti mean, medium, dan maksimum yang dapat dianalisis dengan baik. Jadi hasil perhitungan statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi akan menunjukkan bahwa setiap atribut memiliki sebaran data yang berbeda-beda. Terus juga tadi kan ada histogram. Jadi berdasarkan visualisasi histogram yang tadi terlihat bahwa sebagian data itu tidak sepenuhnya normal karena terdapat kemencangan pada beberapa atribut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa data memiliki pola distribusi yang berbeda-beda.
Ada juga namanya tadi scatter plot. Itu menunjukkan adanya hubungan tertentu antara beberapa variabel numerik, baik hubungan yang cukup kuat maupun hubungan yang lemah. Jadi secara keseluruhan melalui tahapan statistik, deskriptif, dan visualisasi data, dataset dapat dipahami dengan lebih baik dari segi struktur, distribusi, dan hubungan antar variabel. Jadi tahapan ini sangat membantu sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke proses pengolahan data lanjutan atau pemodelan machine learning. Selanjutnya saya masuk ke analisis skenes, kurtosis, dan histogram. Jadi selain menggunakan statistik deskriptif yang tadi saya jelaskan, pemahaman terhadap data juga dapat dilakukan dengan melihat bentuk distribusi data. Jadi distribusi data ini dapat dianalisis melalui skenes, kurtosis, serta histogram sebaran data. Jadi ketiga metode tersebut akan membantu dalam menggambarkan bagaimana pola penyebaran nilai pada suatu atribut. Jadi instruksi pengerjaannya, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat distribusi data menggunakan Skynes. Jadi dataset di sini saya masih menggunakan dataset Global Weather Repository yang sudah tersedia di environment Python yang sebelumnya digunakan kembali. Jadi ini akan saya ini sudah saya buat di G Drive saya. Jadi ketika dia udah ke mount, dia kan drive already mounted at content drive to attempt variable remount. Jadi dia tuh sudah tersedia datanya di sini. Selanjutnya, sebelum kita menghitung scanner terlebih dahulu, dipilih hanya kolom yang bertipe numerik karena scanner itu hanya dapat dihitung pada data numerik. Jadi kita akan men-select only numeric column sebelum di calculating scan. Jadi ketika program jalan akan keluar seperti berikut. Jadi dia akan secara otomatis Python hanya melakukan perhitungan scanner pada data yang bersifat numerik. Berdasarkan hasil perhitungan scanner yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sebagian besar atribut numerik memiliki distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, terdapat 10 atribut yang memiliki nilai scanner cukup tinggi, sehingga tidak berdistribusi normal, yaitu di sini ada persib persib mm dan persib im. Kemudian ada juga air quality karbon monoksida, ada air quality PM2.5 sama air quality PM.10. Selanjutnya eh, ada visualisasi dari data yang di atas. Jadi untuk ukuran grafik histogram dapat disesuaikan dengan mengubah nilai fixed size agar tampilan grafik yang lebih jelas. Berdasarkan hasil histogram yang diperoleh terlihat bahwa atribut latitudo yang ini, temperatur, humidity, dan mount illumination memiliki distribusi yang cenderung landai ke kiri yang menunjukkan nilai skenes negatif. Artinya itu kalau ini kan data histogram dari data yang di atas. Jadi kalau kita lihat gambar histogram berikut, contohnya latitudo, longitudo, sama temperatur Fahrenheit, dia itu kan datanya itu cenderung ke kiri yang artinya dia itu menunjukkan bahwa nilai skenesnya itu negatif. Sementara mungkin atribut seperti uh, precipitation, visibility, serta seluruh atribut air quality itu menunjukkan distribusi yang tidak normal. Selain itu, atribut UV index terlihat memiliki nilai yang terpusat pada dua nilai tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami karakteristik data UV index secara lebih mendalam, kita dapat menganalisis lanjutan menggunakan box plot. Selanjutnya ini data Blogspot yang tadi. Jadi nilai rata-rata pada atribut UV index adalah sebesar eh, 2 2,4 2,4 dengan standar deviasi 2,357. Berdasarkan hasil visualisasi menggunakan box plot ini, terlihat adanya dua nilai outlier, yaitu nilai UV index dan yang berada di atas angka 8. Bisa kita lihat di seperti berikut, dia itu berada di angka 10 pada rentang box plotnya. Selanjutnya, kita juga disuruh untuk membuat diagram batang data kategorik. Jadi, uh, atribut moon phase, bisa kita lihat moon phase diagram ini terdiri dari tiga kategori, yaitu
ada waning gibbous yang merupakan fase bulan yang paling sering muncul dalam dataset. Selanjutnya ada full moon yang berada pada urutan kedua dengan jumlah sekitar 400, sedangkan kategori dengan jumlah data paling sedikit itu waxing gibbous, yaitu sekitar 200 data. Selanjutnya kita juga disuruh untuk membuat heat map matriks korelasi. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah heat map korelasi. Jadi melalui visualisasi ini hubungan antar variabel dapat terlihat dengan lebih jelas, terutama pada variabel-variabel yang memiliki tingkat korelasi tinggi. Jadi informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses pemilihan fitur atau data selection pada tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya kita akan tahap analisis selanjutnya saya akan menjelaskan tahap analisis dari heat map ini. Jadi, karena dataset cuaca atau weather tidak mengandung missing value, maka data tersebut tidak memerlukan proses data cleaning lebih lanjut. Oleh sebab itu, proses praktikum dilanjutkan dengan menggunakan dataset transaksi pengguna dalam format pickle yang selanjutnya akan dilakukan tahap data cleaning pada dataset tersebut. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi kan, karena dataset cuaca yang pertama yang saya buat global weather itu tidak mengandung missing value, maka saya menambahkan dataset kembali, yaitu users data clean pickle yang akan digunakan untuk tahapan data cleaning pada dataset tersebut karena dia itu nggak mengandung missing value. Jadi ketika saya sudah membuat ini men-mount semua data dari clean pickle akan keluar draft already mounted at seperti berikut. Jadi dia akan keluar data seperti berikut. Kemudian sama seperti yang di atas, saya akan membuat cek tipe data yang akan keluar data-datanya ini semua. Kemudian setelah kita mencek tipe data, kita akan mencari missing value. Kenapa? Karena pada global yang di atas itu tidak mempunyai missing value. Selanjutnya, dia akan eh, membuat presentasi dari missing value yang ada dengan rumus 100 dikali df is 0 sama min rata-rata dari missing value yang ada di atas. Setelah membuat presentasi missing value, kemudian dia akan membuat data frame present missing value. Kemudian dia akan menghilangkan atribut atau kolom yang memiliki missing value. Kan setelah ada data missing value-nya, dia akan keluar beberapa persentase, yaitu contohnya ada 10 sampai 100%. Kemudian dia akan menghilangkan atribut atau kolom yang memiliki missing value lebih dari 80%. Selanjutnya akan ada yang lebih dari 80%, dia akan dihapus atau user data clean head. Setelah dihapus, akan ada identifikasi missing value yang berada di bawah 80%, seperti berikut. Kemudian selanjutnya dia akan menemukan data user with missing value atau data user yang memiliki missing value di bawah 80 ini. Selanjutnya dia akan mengidentifikasi missing value yang tadi sampai ke bawah mengidentifikasi missing value. Jadi eh, kesimpulan atau fungsi Python yang bisa dipakai untuk data cleaning itu pertama itu ada cek dan tangani missing value yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada perbaiki tipe data dan format. Yang ketiga ada duplikasi dan konsisten data. Yang keempat ada pembersihan kategori atau teks. Dan yang kelima atau terakhir outlier dan nilai tidak wajar. Jadi kesimpulan praktikum ini yang pertama itu Skynet dan kurtosis membantu membaca bentuk distribusi data atau datanya itu kan ada normal atau tidak normal. Skynet juga akan menunjukkan kemencengan atau asimetris, sedangkan kurtosis akan menunjukkan keroncingan atau distribusi. Yang kedua, mayoritas atribut numerik cenderung dia itu mendekati normal, tetapi ada juga atribut yang jelas tidak normal, terutama pada yang saya jelaskan tadi, yang ada presif MM atau presif IN yang dia itu mempunyai data, yang dia itu mempunyai eh, atribut atau panjang atributnya itu 100 ribuan. Terus juga kesimpulan ketiga itu tidak ada atribut yang normal ideal menurut kurtosis ambang 3. Yang keempat,
Histogram memvalidasi hasil scanner atau kurtosis dan membuat pola lebih mudah dilihat. Yang kelima, UV index yang tadi itu mempunyai pola khusus atau nilai terpusat pada beberapa titik. Yang keenam, distribusi kategori juga penting. Jadi diagram batang Moonpraise menunjukkan ketimpangan atau frekuensi kategori. Yang ketujuh, heat map korelasi berguna untuk memahami hubungan antar variabel dan membantu seleksi fitur. Dan yang terakhir atau kesimpulan terakhir, kebutuhan data klinik tergantung kondisi dataset. Dataset cuaca itu tidak mempunyai missing value. Kemudian saya menambahkan dataset yang tadi untuk ada missing value-nya. Karena itu, praktikum ini akan dilanjutkan ke dataset transaksi atau pickle yang saya jelaskan tadi. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.